Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur karena firman Tuhan yang begitu baik kepada kita, firman Tuhan yang sentiasa kita dengar, membawa kepada kita diri kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Saat ini, mari kita sama-sama berdoa bagi meneruskan renungan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami berdoa terlebih dahulu memohon pengampunan atas segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami Tuhan masing-masing akan menerima hikmat kebijaksanaan daripadamu, sehingga kami mendengar dengan baik, memahami dengan baik akan renungan kami firman Tuhan saat ini. Terima kasih karena mendengar doa kami, mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita, renungan kita berjudul Yunus adalah yang teragung. Di dalam Yunus 3 ayat 5. Orang Nineve percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Jadi, tidak ada keraguan mengenainya. Bahkan tidak ada seorang pun yang berada dalam liga yang sama seperti Yunus. Yunus ialah penginjil bandar yang paling hebat sepanjang zamannya. Saya faham terdapat banyak perkara yang boleh dikritik tentang Nabi Yunus. Pada permulaan dan penghujung buku yang memakai namanya, itu dia ialah seorang yang memberontak dan melankolik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dia digambarkan sebagai seorang yang berlawanan dengan apa yang sepatutnya seorang utusan penabi yang setia harus lakukan. Dia melarikan diri dan mengeluh serta tidak melayani Tuhan seperti yang sepatutnya sebagai seorang utusan nabi. Walaupun dengan kekurangan ini, namun melalui berkat Tuhan, Yunus secara berseorangan telah membuatkan salah satu kota kafir yang paling besar, paling penting di dunia bertobat. Bayangkan, kota Nineve yang sangat besar itu tidak mempunyai pejabat conference, tidak ada pekerja, tidak ada gereja, tidak ada penginjil literatur, tidak ada sekolah atau hospital Advent. Tapi kota ini dipenuhi sepenuhnya dengan penduduk yang kafir, yaitu orang-orang tidak percaya yang telah melawan Israel dan tidak mempedulikan Tuhan orang Yehuda. Walaupun dengan segala kekurangan sumber, namun Yunus masuk ke Nineve tanpa sebarang uang maupun pertolongan, dan selama beberapa hari dia berkhotbah meminta setiap orang berpuasa untuk pertobatan mereka, daripada raja sehinggalah kepada hamba yang paling rendah. Penginjilan bandar tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini, dan cerita ini memperlihatkan kuasa Tuhan walaupun melalui saluran manusia yang cacat dan setengah hati. Jadi daripada kisah Yunus menunjukkan apa yang Tuhan Maha Kuasa boleh lakukan melalui ejen-ejen manusia yang lemah dan mudah mengalah, terdapat salah satu pelajaran yang berharga untuk kita semua di sini. Sering kali dalam pekerjaan gereja, kita memberi fokus kepada sumber-sumber yang tidak terbatas daripada Tuhan yang mengerjakan mujizat. Cerita ini mengilustrasikan bagaimana Tuhan boleh bekerja dengan penuh masa melalui pekerja yang paling lemah dan ragu-ragu dengan hanya mematuhi perintah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Semoga kita semua didorong daripada pelajaran ini sambil kita sendiri mengikut jejak Yunus untuk melayani di Nineve di zaman kita pada saat ini. Saudara-saudara, ingin saya katakan bahwa memang kita sudah memahami cerita daripada Yunus, di mana dia membuat satu kota dan memberikan satu kota itu pertobatan. Saudara-saudara, saat ini kita juga berhadapan dengan kota Nineve di zaman kita. Bagaimana cara kita untuk menginjil? Yunus dapat menginjil satu kota,
kita pula bagaimana. Semoga dengan firman Tuhan memberikan kita inspirasi untuk melayani Tuhan di mana saja kita berada. Menjadikan Yunus sebagai satu daripada nabi yang boleh memberikan kita kekuatan bahwa Yunus boleh menginjil di kota yang kafir, kita juga boleh menginjil di kota yang kita ada pada saat ini. Inilah renungan kita, kiranya Tuhan terus memberkati saudara-saudara. Mari berdoa. Allah Bapa kami di surga, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang baik, yang memberikan perlindungan. Pada waktu ini Tuhan, kami berdoa, memohon Tuhan memberikan kekuatan saat kami yang sudah mendengar firman-Mu, diberikan kekuatan agar kami dapat melakukan pelayanan yang baik kepada umat-umat Tuhan di kota pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena mendengar akan doa ini. Terima kasih Tuhan karena mau terus menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.